Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan pemrograman dasar Java ini kita akan membahas nanti 2 bab ya, seperti biasa, bab 7 dan 8 ya. Di awal sudah bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita 78. 78 itu membahas tentang struktur perulangan ya. Konsep dasarnya sama dengan pemrograman C. Jadi ada do while do, ada for ya. Kita masuk ke dalam materi presentasi. Sudah terlihat kah? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, ini modul 7 ya. Oke, kita akan bahas perulangan dengan while ya. Perulangan dengan while itu adalah struktur perulangan di mana syarat atau kondisi dilakukan di awal. Bentuk umumnya adalah while ungkapan, kemudian do-nya pernyataannya. Ini sama dengan struktur pemrograman C. While do sama ya. Nah, di bagian pernyataan yang dieksekusi selama ungkapan while bernilai benar. Jadi ada syarat. Kalau while do berarti syarat di awal, kemudian benar, baru dilaksanakan pernyataan ya. Nah, pernyataan ini tidak dijalankan kalau kondisinya tidak benar. Maka kalau lihat dari diagram activity-nya, nanti kalian coba di UML ya. Nah, ini ada decision juga di sini, menggabungkan syarat atau perulangan yang ada. Nah, ada keputusan di sini, benar atau salahnya. Jika keputusannya benar, maka ini dijalankan. Jika tidak, maka stop ya. Karena do while itu tidak seperti if then else, ada benar atau salahnya. Hanya mengerjakan perulangan selama berapa kali. Contoh di sini untuk pelaksanaan praktikum, yang kita lihat adalah inisialisasi untuk bilang Halo. Putus Bu suaranya Bu. Ibunya nge-lag. Halo? Masih terlihat kan? Halo Bu. Masih Bu. Gitu ya. Nah, di sini yang disebut dengan struktur perulangan while. While ini kondisi atau syarat. Kemudian ini yang ditampilkan sistem out print ln kan menampilkan ya bilangan. Nah, ini syaratnya bilangannya lebih kecil dari sama dengan 5, maka bilangan ditampilkan. Bil plus itu sama dengan C plus ya, atau misalnya nilai plus berarti ditambah nilainya. Nah, oleh karena itu ketika perulangannya lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan cetak. Hasilnya nanti adalah bilangan outputnya 1, 2, 3, sampai dengan 5. Kenapa? Karena pernyataan bilangan sampai dengan 1 itu di awal, kemudian ditambah bilangannya. Untuk perulangan pertama berarti bilangannya 1. Perulangan kedua 1 plus 1, ini plus ya, berarti jadi 2. Kemudian perulangan yang ketiga udah jadi 2 ininya kan nilainya, plus lagi 2 plus 1 jadi 3. Seterusnya sampai dengan 5. Kalau sudah 5 gimana? Karena ini syarat kondisi bilangan lebih kecil sama dengan 5. Itu dilaksanakan statement di bawah, maka sudah pasti kalau lebih dari 5 program akan terhenti. Oke. Nah, ini ada contoh latihan bilangan menampilkan bilangan dari 0 sampai dengan 10 ya. Nah, 0 sampai dengan 10. Nah, tapi di sini ada perbedaan sedikit. Nah, bilangannya sama dengan 2 dulu. Plus 2 nanti. Nah, bilangan lebih kecil sama dengan 0. Kemudian sistem cetak bilangan. Kemudian bilangan plus 2. Nah, di sini bilangannya yang ditampilkan adalah bilangan genap. Karena bilangan genap itu adalah bilangan plus 2. Ya kan? Jadi bilangan pertama 0. Kemudian ditambah 2 jadi 2. Perulangan yang kedua sudah jadi 2, ditambah 2, jadi 4, 6, 8, dan 10. Maka yang muncul adalah 5 bilangan genap dari mulai 0 sampai dengan 10. Ya. Kalau bilangan ganjil gimana? Ya sama dengan 1 di sini. Plus sama dengan 1, berarti ada sisanya 1. Ya.
Itu disebut dengan struktur while do ya. Kemudian ini tugas silahkan nanti dikerjakan bahwa struktur while do bisa mengulang beberapa kali sampai dengan berapa? Sampai dengan yang dibutuhkan pengulangan berapa kali. Mau sampai 100 dan sebagainya itu bisa. Nah, ini contoh bilangan yang akan ditampilkan adalah bilangan 4 bilangan. Ini bilangannya boleh di-input saja jumlahnya atau batasnya bisa. Kemudian bilangan atau data yang ke-1 itu nilainya 3. Data yang kedua nilainya 5. Kalau dilihat di sini adalah deretnya acak ya. Deretnya acak ya. Tidak ada deret yang berurut ya. Berarti ini hanya di-input bilangan ke-1 3, bilangan kedua 5, bilangan ketiga 2, bilangan ke-6. Nah, tapi di sini banyaknya bilangan 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian bilangan ini ditambah saja, bukannya berurut. Tapi bilangan 1 ke 3, ke 5, di input masing-masing ya. Ini inputan nih. Kemudian dilihat bahwa bilangan ini dijumlah dengan dibagi, nanti rata-ratanya berapa? Jumlahnya berapa? Gitu. Ini hanya latihannya. Kemudian Ibu masuk ke do while ya. Sementara itu ada pertanyaan kah untuk perulangan while do ya. Ini hanya ganti statement aja ya, soalnya di pemrograman C sudah sampai ke perulangan ya. Ini ganti statement. Oke, lanjut atau masih ada pertanyaan dulu? Lanjut dulu aja, Bu. Lanjut. Nah, sekarang kebalikan struktur do while. Kalau tadi while do ya, do while. Berarti kalau do while, dia syarat dulu di awal, kayak apa namanya, mengerjakan dulu statement, kemudian baru syarat. Do itu lakukan ya, do dibentuk umumnya, do pernyataan, baru di sini while ungkapannya atau kondisinya. Jadi mengerjakan dulu perulangannya sampai berapa, kemudian baru tanya kondisinya bernilai salah. Nah, ini ada kebalikan dengan while do ya. Kalau while do kondisi bernilai benar. Kalau do while kondisi bernilai salah ya. Nah, ini untuk diketahui bahwa do while itu adalah mengerjakan statement sampai dengan kondisinya bernilai tidak benar. Kalau do while syarat kondisi benar baru mengerjakan statement. Oke, perhatikan ya kata kuncinya itu. Nah, kemudian diagram activity-nya ini keadaan aksinya nih atau statement. Kemudian baru ditanya di sini false. Apakah dia salah? Kalau salah baru stop. Nah, berbeda dengan yang ini yang do while. Coba kita lihat do while do, maaf. Nah, ini while do syarat dulu. Syarat kondisi dulu benar baru mengerjakan ini, jika salah baru stop. Bagaimana bentuk umumnya? Bentuk umumnya sama. Untuk while do itu bentuk umumnya adalah tadi pernyataan kemudian while akhirnya. Jadi contoh program sama seperti tadi menampilkan angka 1 sampai dengan 10 hanya pakai do while ya. Kalau tadi pakai do while do. Oke, yang perhatikan ini struktur awal public class ulang ini kan nama program ya. Ini sudah standar, sudah ada di program Java-nya. Kemudian juga sama. Nah, kita baru masuk di sini nih, intisarinya di sini. Intisari program kita ada di sini atau deskripsinya ya. Nah, mana deklarasinya? INT bilangan. Tadi juga sama, itu deklarasi ya. Bilangan berarti berupa integer. Inisialisasi yang ini. Inisialisasi bilangan sama dengan 1. Kenapa diinisialisasi? Karena memberikan harga awal, nilai awal. Kalau tidak berarti nanti nilai awalnya selalu 0 ya. Bilangan, while bilangan lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini syarat ini dulu diketahui, kemudian bilangan sama dengan 10. Kemudian sistem out, kemudian bilangan plus 2. Oke, berarti ini menampilkan bilangan bilangan ganjil ya. Karena di sini bilangannya mulainya 1, kemudian ditambah 2, jadi bilangan ganjil ya. Kalau tadi contoh yang terakhir itu yang while do itu adalah bilangan genap, maka yang muncul di sini adalah
Halo. Halo. L ini yang ditampilkan atau diberikan contoh itu bilangan ganjil. Kenapa bilangan ganjil? Karena dia bilangan mulainya 1 ditambah 2 berarti munculnya adalah bilangan ganjil. Oke, itu. Kemudian untuk latihannya, contoh buat program mencetak konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit mulai dari 1 sampai dengan 10 dengan membuat tabel. Nah, ini yang disebut dengan struktur perulangan yang akan dilakukan. Kenapa? Karena mengulang nilai Celcius 1, kedua, dan seterusnya. Sampai ke berapa ya kita inginkan, sampai berapa, 10 ya 10 berarti. Nah, ini membuat tabel, kemudian ini tampilan semuanya ya, tampilan. Nah, di sini ada rumus Fahrenheit sama dengan 1,8 kali Celcius ditambah 32. Ini sudah ketentuan umum ya, atau notasi konversi Celcius ke Fahrenheit. Nah, kemudian yang ditampilkan adalah Celciusnya dicetak, ini C-nya. Fahrenheitnya juga dicetak. Ya. Nah, di sini ada pernyataan dulu. Ini pernyataan, kemudian baru while. Balik ya. Pernyataan, while. While-nya adalah Celciusnya lebih kecil sama dengan 10. Baru dia terhenti. Ya. Karena kan syarat di akhir ya, kalau while itu while. Kita lihat nih di tabelnya. Cetak Fahrenheit 1 sama dengan berapa? Kedua sampai dengan 10. Baru dia terhenti. Fahrenheit yang 10, Celcius yang ke 10, maka Fahrenheit sekian. Celcius 1, Fahrenheit sekian. Coba dilihat ya. Nah, ini berarti menggunakan perulangan do while. Balik ya, bukan while do ya, do while. Oke. Kemudian tugasnya, hitunglah rata-rata bilangan positif di mana banyaknya data ditentukan dengan data yang dimasukkan. Jadi misalnya seperti tadi yang mana ya, ada jumlah. Nah, ini jumlah ya. Ini yang kita hitung adalah rata-rata. Ya, rata-rata. Kemudian berapa jumlah datanya ini ditentukan, bukan di-input langsung ya. Atau misalnya bukan konstan, tapi kita tentukan. Datanya mau yang dibuat rata-rata adalah 10 data, berarti nanti kita akan menginput 10 data. Kalau ingin membuat rata-ratanya 5 data, berarti di sini input 5. Cukup 5, kemudian data ke 1 berapa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai rata-ratanya bernilai jumlah dibagi dengan rata-rata. Oke. Ini merupakan tugas untuk pertemuan ke-7 dan ke-8. Silakan ada yang ditanyakan. Kita kembali lagi ke meeting. Oke. Silakan. Ayo nanya ya. 23 orang baru dit ya. Oke. Gini. Iya, Bu. Mungkin ada yang tanyakan, Bu, ini bisa untuk menampilkan karakter atau tidak gitu ya. Itu kan tadi contoh-contoh bilangan. Bisa menampilkan karakter tidak bisa. Nah, tapi tetap yang dijadikan perulangannya adalah tipe integer. Tidak mungkin dong ada perulangan ke 1,5 ya kan? Perulangan ke 2,5 kan nggak ada ya. Ada juga perulangan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya ya. Nah, yang ingin ditampilkan berupa karakter nama bisa, atau yang ingin ditampilkan berupa struktur atau kumpulan data, misalnya ada NIM-nya, ada nama, kemudian ada jurusannya, semester bisa, itu berarti berupa struk ya, atau structure ya. Nanti kita bahas tuh, mudah-mudahan nyampe pertemuannya. Tapi untuk yang pemrograman Java awal ini sepertinya hanya satu nilai saja. Kalau bilangan ya bilangan, kalau karakter ya karakter gitu ya. Nanti dicoba mungkin di oprek-oprek gitu ya, atau di kotak-atik. Yang ditampilkan adalah nama.
Jadi tampilkan data nama yang pertama, misalnya Aditya. Data yang kedua adalah Jimmy, Putri, dan seterusnya. Ya. Nah, itu berarti menampilkan karakter. Oke. Nah, jadi untuk perulangan bisa menampilkan datanya ya, bisa berbentuk karakter, bisa berbentuk tipe data dasar intinya, tipe data dasar atau tipe data bentukan. Tipe data dasar itu apa saja? Integer, float, boolean, ya, terus karakter. Tipe data bentukan apa? Tipe data structure atau tipe data kumpulan dari tipe-tipe data dasar yang membentuk tipe data baru. Misalnya mau buat record data mahasiswa, satu kelas SI 19 berarti ada 60 orang misalnya. Mau menampilkan data mahasiswa SI 19 yang terdiri dari kumpulan tipe data dasarnya ada NIM, ada nama, kemudian semester, ada lagi prodiknya. Ya, itu juga bisa menggunakan perulangan while do atau do while. Ya. Struktur for nanti berikutnya karena ini membahas dua pertemuan atau mau diselesaikan sampai dengan struktur for supaya perulangannya selesai ya. Enggak, Ibu. Nah, selanjutnya struktur for aja. Oke, nah ini for, perhatikan struktur for itu berbeda dengan while do atau do while ya, dia tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Jadi bedanya tidak ada syarat kondisi harus di awal, di akhir. Pokoknya kalau for hanya mengulang beberapa ungkapan, beberapa kondisi tertentu, kemudian pernyataannya. Nah, ungkapan satu merupakan pernyataan inisialisasi. Artinya tadi bilangan sama dengan 1 misalnya. Ungkapan 2 kondisinya, Bill lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Ungkapan 3 itu pengaturan variabel yang akan ditampilkan, misalnya bilangan plus-plus ya. Ini kalau perulangan perhatikan tidak ada pertanyaan, tidak ada syarat. Apakah sudah dikerjakan atau belum? Pokoknya dia ketika perulangan ini muncul, kerjakan perintah selama berapa kali perulangan. Ya, lebih simpel kalau struktur for. Ini berarti jumlah sekian, kemudian tambah, dan seterusnya. Lebih simpel yang for. Nah, contoh ini sama seperti tadi, hanya ini sampai dengan 5. Nah, integer bilangan. Ini tadi ada pernyataan di while do beberapa baris. Disederhanakan di for menjadi 2 baris saja. Ini mana ya? Nah, ini berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi di for diselesaikan dengan 2 baris line program sudah selesai. Sampai 3 ya. Integer bilangan for, bilangan ini ungkapan awal ya. Bilangan lebih besar sama dengan 1, kemudian bilangan min-min. Ini untuk yang menurun, saya lupa. Ini yang pertama dulu ya. Yang ini yang for to do, yang bawah down to ya. Ini naik, ini ascending atau yang di bawah descending. Bilangan 1, mulai 1, kemudian bilangan lebih kecil 5, bilangan ditambah ya. Yang 1 ditambah bilangan kedua dan seterusnya. Kemudian baru cetak bilangan. Nah, munculnya sama 1, 2, 3, 4, 5. Hanya di sini mulainya dari 1, berarti ini perulangan bertipe ascending, menaik ya. Nah, sekarang tipe for yang menurun, down to disebutnya, bilangannya mulainya dari 5 tertinggi. Bilangan lebih besar sama dengan 1, baru dia terhenti, bilangan kurang ya. Kalau di sini bilangan plus naik, ini berkurang. 5 dikurang 1, 4, dikurang 1, 3, 2, sampai dengan 1. Ya. Sampai dengan bilangan lebih besar sama dengan 1. Ini menjadi syarat kondisinya. Nah, ini terbalik nih. Selalu diperhatikan strukturnya ya kalau dalam membuat program. Bilangan sama dengan 1, bilangan lebih kecil dari 5, bil plus. Halo? Halo? Masih dengar? Bu, halo. Ya, masih dengar ya? Kedengeran, Bu. Share screen-nya lupa ya, share screen-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu, nggak ada. Ya, oke. Nggak ada, iya. Siap. Ya, sebentar. Share screen-nya. Ya, oke. Ya. Ini yang tadi for ya. Ini sudah ada di modul semuanya. Iya, Bu. Kemudian Ibu masuk ke contoh aja tadi, diulang contoh. Diperhatikan adalah ini structure
untuk for bilangan ascending menaik ya, for bilangan 1 lebih kecil 5, kemudian bilangan plus. Nah, untuk descending ini for bilangan 5 lebih besar sama dengan 1, bilangannya dikurang. Kalau ini bilangannya ditambah. Ya. Oke. Itu. Kemudian untuk latihannya buat program menampilkan bilangan kelipatan 5. Kelipatan 5 berarti sama seperti tadi bilangan genap ya. Ditambahnya itu 5. Nah, bukan 2. Kalau bilangan genap kan tambah 2, tambah 2. Sampai dengan berapa? Bebas. Ini contoh saja 5 sampai 125 atau sampai dengan 100. Namun boleh bereksplorasi mau bilangannya berapa, itu contoh saja. Nah, untuk yang jumlah bilangan kemudian pakai struktur for, ini juga ada. Ini bilangannya dari 1, kemudian lebih kecil dari n. N ini diinput ya, banyaknya data. Tadi seperti Ibu bilang, jumlah data itu bisa diinput, bisa juga menjadi nilai konstan. Kemudian di sini ada sistem print, ini data yang keberapa masuk, kemudian ditambah. Yang masuk itu ditambah dengan jumlah ini, tadi kan jumlahnya 0, kita tambah dengan jumlah 1. Misalnya yang pertama jumlahnya adalah 0, maka hasilnya kalau banyak datanya 3, pertama 0, kemudian data yang ke-1 berarti di sini ada jumlahnya. Kalau jumlahnya adalah ini mana ya? Data ini kelipatan ya, kelipatan 3 ya, atau pangkat 3 ya. Berarti di sini ada pangkat 3, jumlahnya pertama adalah 0, kemudian pangkat 3 pertama adalah ditambah dengan 3, pangkat 3 yang kedua adalah, ini jumlahnya 3, pangkat 3 yang pertama adalah 21, kemudian yang kedua adalah sebaliknya, apa 7 dulu, 7, 14, 21. Nah, coba nanti kita ketik aja ya. Nah, tugasnya ini sama seperti biasa, buat program Java yang digunakan menjumlahkan bilangan bulat lebih kecil dari 100. Kemudian program untuk menampilkan bilangan ganjil dalam batas awal akhirnya dimasukkan ke dalam keyboard. Nah, ini untuk pertemuan 5, 6, 7 kerjakan per kelompok ya. Oke, halo? Halo? Halo Bu, halo Bu, halo, Ya, ada Bu. Halo, Bu. Siap, sudah. Presentasi cukup, kemudian saya tanya jawab, silakan. Tugas untuk pertemuan 5, 6, 7 berarti dikerjakan per kelompok ya. Latihannya sendiri pastinya ya. Nah, karena ini online berarti Ibu belum bisa membuktikan seberapa terserap materi yang Ibu berikan ya. Nah, nanti coba kalian membuatkan satu report yang seperti Ibu kemarin bilang di grup, buat report kegiatan kalian di rumah. Minggu pertama setelah UTS saja lah. Setelah UTS itu mengerjakan tugas ini, hasilnya ini, ya kan? Atau Bu error terus, nah, sampaikan aja errornya apa, nanti kan ada perbaikannya, ya. Syukur-syukur kalau memang kamu udah otak-atik sendiri. Terus tugas yang ke pertemuan ke-9 ngerjakan apa, reportnya di screenshot. Per mahasiswa laporkan ke Teh Putri. Halo Putri, ada? Ada Putri nggak? Halo, halo. Putri ada nggak? Putri bergabung nggak Putri? Seperti buka kontak lupa ya. Ada Bu, ada Bu. Ada ya. Halo Putri. Nah, nanti diserahkan ke Teh Putri ya. Nanti yang ngerekap adalah Teh Putri. Ngerekap, sudah ada data di Ibu, ada pertemuan 9, 10, 11 sudah ada di e-learning ya. Tapi ada yang ngirim email ternyata ya. Kita semua sekarang di e-learning aja tugasnya ya. Nanti yang ngerekap adalah Teh Putri. Karena kalau beda-beda nanti membuat mahasiswa jadi bingung, kecuali kalau e-learningnya nggak bisa, konfirmasi saja ke Putri bahwa e-learning tidak bisa mengirim jawaban ya. Oke, mengirim latihan. Berbagai cara kita bisa lakukan untuk bisa perkuliahan secara online, offline pun bisa. Ini nanti recordingnya
Ibu akan share di e-learning juga, kemudian di YouTube juga di share supaya bisa memutar kembali ya, barangkali lupa apa dan sebagainya. Oke. Itu silakan. Ada pertanyaan atau tidak? Pertanyaan. Oke, pertanyaan saya kepada Adit nih. Dit, ini kelas malam ngegabung kelas pagi atau gimana ya? Gabung Bu, ini ada Kang Ya. Jimmy, Kang Awal. Tapi ternyata Ada kelas siapa malamnya lebih sedikit ini setiap meeting. Kenapa ya? Apa kerja? Kan sekarang work from home ya, kerja dari rumah. Masih ada yang kerja, Bu. Belum Masih ada semuanya yang Bu. kerja, Bu. Oh, oke. Yang kalau yang masih kerja nanti tinggal diputar recordnya ya. Yang penting di e-learning juga absen, kecuali nanti ya, ketika mau UAS, saya minta kalian on semua di hari libur misalnya. Hari libur saya minta on semua untuk memastikan bahwa keberadaan kalian tuh di pertemuan ini ada. Terus yang tidak bisa masuk ke meeting harus chatting sama saya, nah Ibu ya. Saya tidak bisa ikut meeting Bu karena jaringan dan sebagainya ya. Tapi jangan jadi alasan nanti nggak bisa meeting terus Bu, selama 1 semester nggak bisa ikut meeting, kan sayang ya, jadi terlewat. Oke. Masih ada pertanyaan? Sebelum diakhiri, kita sampai 10.50 saja. Tadi yang tugas kelompok yang mana Bu? Tugas kelompok yang pertemuan ke-5, berapa? Yang pertemuan sekarang Bu. Itu modul 567 atau pertemuan 567? Hari ini pertemuan berapa tadi? 7? Kan 1, 2, 3, 4. 9, Bu. Hah? 789. 789, mohon maaf ya, 789 ya kelompok. Khusus untuk pertemuan hari ini saja tugasnya kelompok ya. Yang kemarin masih mandiri, silakan kamu. Kalau yang nanti bisa membuat rekapan sendiri dari pertemuan 1 sampai dengan ke terakhir nanti ya lebih bagus itu. Nanti saya kasih reward. Pertemuan 1 modulnya ini, terus latihannya ini, gitu ya. Nanti lebih bagus itu. Jadi saya bisa mengontrolnya lebih, memonitornya lebih efektif gitu. Kalau mau digabung ya silahkan. Kalau sudah punya arsipnya ya silahkan di forward lagi aja per mahasiswa. Tapi lewat Adit ya. Adit PT Putri. Iya Bu. Iya. Terima kasih nih, saya udah repotin Adit terus nih ya. Apa itu? Oke. Kita coba foto bersama dulu ya. Tolong dinyalakan kameranya ya. Ya gelap. Mati lampu, Bu. Lampu itu di luar aja nggak apa-apa. Silakan buat foto letak dulu. Bergaya boleh, silakan. Wahyu. Ya. Oke. Ini yang perempuannya pada kemana nih? Siap ya. Nanti 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Baru kamera action ya. Belum ya, belum. Terlalu. Ya apa-apa, belum mandi, yang penting pakai rapi. Ini awalnya masih kerja. Masih Bu. Iya, Bu. Semangat ya. Nggak pakai masker kenapa? Ayo. Baru selesai makan Bu. Oke, nggak Lagi puasa istirahat. lama. Lagi istirahat Bu. Welcome to my guys. Jangan ditunjukin nggak makannya coba. Yang lain pada puasa. Sorry Bu, maaf Bu. Aduh, udah selesai makan katanya. Ay, shotgun. Siap ya. Oke. Kamera action ya. Ya Bu. Udah, Bu. Halo Wahyu, welcome my Oke, guys. ya, oke, ya. Siap. Kan suruh berpose, Bu. Ya, oke, bentar. Pose ya. Pasang wajahnya yang ceria, jangan wajah yang puyang-puyang ya. Gelap Bu, gelap Siap. Bu. 1,
kepalanya kelihatan dong Dino, masa sih hidungnya doang? Jelek, Bu. Aduh. Kenapa? Jihan, mana Jihan? Siap, 1, No, mandi 2. no. Ini siapa hilang nih? 1, 2, 3. Ya. Ya, Bu. Belum. Hello. Welcome to my guys. 1, 2. Oke, ya. Thank you. Oke, Bu. Sudah. Siap. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, kita akhiri saja sebab barangkali ada yang masih beraktivitas, Wah. terus Ya, Bu. Seger. kuota-kuotanya juga diefektifkan ya. Nah, Zoom Meet atau Google Meet atau video conference itu satu-satunya media yang dipakai untuk perkuliahan online ya. Yang salah nanti, Ya, Bu, siap. enggak, dosennya enggak konferen Bu. Nggak kuliah berarti. Nah, gitu, ya. Nah, kemarin ikut webinar SI19 banyak yang nggak ikut nih. Kenapa nih? Itu juga salah satu Kerja, Bu. perkuliahan Ketiduran, Bu. online. Ya. Terus Ya, sharing-sharing lewat chatting, diskusi, itu juga perkuliahan online. Kemudian mengerjakan tugas, kita melaporkan ke ibu, filenya itu juga perkuliahan online. Terus kalian ikut acara-acara buka bersama virtual, kemudian ikut webinar di tempat lain, dilaporkan ada screenshotnya ke ibu, itu juga perkuliahan online. Itu ada ininya, ada value-nya tuh buat mata kuliah ini ya. Atau kalian bedah buku misalnya dari ibu. Kalau bedah buku resmi berarti kan ada ininya ya, ada syarat-syaratnya. Misalnya kalian buka e-booknya si Rinaldi Munir misalnya ya, atau Budi Sanjaya. Nah, saya lihat nih Bu, ada bab-bab yang sesuai dengan materi Ibu. Terus kamu record, kemudian sampaikan ke Ibu, itu juga perkuliahan online. Ya. Jadi bisa dilakukan dengan berbagai cara, bukan hanya video conference. Ya? Ya? Ya, Bu. Ya. Jadi tetap semangat kalian. Mudah-mudahan semester depan sudah tidak ada pandemi lagi, karena kita juga mau happy ke Jogja, mau tour juga, study tour. Sekarang belum bisa efektif sosialisasinya karena masih ya bermacam-macam kendala ya. Iya, Bu, masih PBB di saya, Bu. Kemudian PSBB. PSBB dan seterusnya. Semoga bulan Juni ini selesai semua, maka ketika nanti sosialisasi study tour ke Jogja, nah persiapkan tuh ya, karena ini juga bagus untuk menambah wawasan kalian ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas perhatiannya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, puasanya tetap lancar, mudah-mudahan ini bulan Alhamdulillah lancar, Bu. Nah, selama perkuliahan ini kalau ada ibu perkataan atau tindakan atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Udah dimaafkan belum? Ya, dimaafkan, Bu, pasti selalu. Iya, Bu, sebelum Jangan lupa Semua subscribe dan kalian nyalakan dimaafkan. loncengnya pokoknya. Iya, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, Siap. karena pertemuan sebelum Idul Fitri itu selesai di hari ini. Nanti kita ketemu lagi setelah Idul Fitri, karena tanggal 18 itu selesai perkuliahan ya. Betul nggak? Di kalender akademik. Bu, iya. Berarti minggu depan sudah tanggal 20, berarti sudah selesai. Ya. Pertemuan sampai 12 dulu, nanti setelah Idul Fitri ada 3 pertemuan kembali. Oke. Nanti setelah Idul Fitri ada sesi presentasi ya, nanti kamu persiapkan sesi presentasi untuk pemrograman Java saja, boleh, atau yang C saja boleh, tinggal memilih. Saya maunya yang Java, atau saya ibu bagi 2, yang pagi yang Java, malam yang C. Ya, presentasinya. Jadi tidak double-double. Oke. Itu Satu kelompok. satu meeting itu 2 kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai 3 pertemuan. Oke. Ya. Dipersiapkan. Sekarang mau Idul Fitri, persiapkan dulu nih tugas-tugasnya. Jadi Idul Fitri kan sudah tinggal
selesai. Nanti kalau dipersiapkan setelah Idul Fitri, ya ada yang bikin, ada yang terus terlena dengan liburan Idul Fitri. Mumpung sekarang Idul Fitrinya nggak mudik ya. Awalijan nggak mudik kan? Adit Enggak, nggak Bu. mudik. Nah, Enggak, Bu. Di yang rumah aja. jauh-jauh nggak bisa mudik, ya udah kita siap ya. Terima kasih semuanya Siap, ya. Bu. Salam sehat, Iya, Bu. salam berkah, salam kebersamaan kita. Kita lanjutkan nanti setelah Idul Fitri. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.